Namaku Andre. Kali ini aku akan bercerita pengalaman pacarku yang bersekolah di sekolah tari, tepatnya di Yogyakarta. Begini ceritanya. Kenalkan, nama pacarku adalah Yan Yan. Dan kini dia bersekolah di sebuah SMK di Yogyakarta. Sekolah itu masih kuat dengan hal-hal yang berhubungan dengan mistik. Maklumlah, sekolah ini masih erat hubungannya dengan Keraton Yogyakarta dan masih melestarikan tradisi Jawa yang sangat kental. Saat itu aku masih duduk di kelas 10. Aku dan teman-temanku mengadakan pentas seni untuk pertunjukan pentas untuk tugas akhir kakak-kakak kelas. Kebetulan kelasku dibagi menjadi 2 kelompok. Aku dan grupku mendapat kesempatan di pentas di hari kedua. Kami berkumpul di sore hari, karena kami belum terbiasa memakai makeup sendiri. Jadi kami dibantu oleh seorang guru kami. Itu juga hanya 1 orang. Jadi kami mengantri untuk di make upin. Sampai jam menunjukkan pukul setengah 7 malam. Kami yang sudah selesai di make up dan memakai kostum segera keluar dari ruang tata rias. Suasana di luar sangat gelap. Penerangan kami satu-satunya hanya lampu yang berasal dari ruang rias. Itu pun tidak menerangi semua lorong yang berada di dekatnya. Selama menunggu guru kami mengobrol. Entah mengapa aku merasa ada yang menarik perhatianku pada sosok bayangan yang ada di depan musola, di sebelah kanan ruang tata rias. Aku bertanya pada temanku, "Itu apa ya?" Dan mereka bilang, palingan itu cuma tong sampah." Tapi aku yakin itu bukan tong sampah. Aku melihat bayangan seorang anak kecil yang duduk sambil memeluk lututnya. Karena rasa penasaranku yang tinggi, aku mengajak temanku untuk melihat ke arah tong sampah itu. "Ayolah, teman yuk. Penasaran aku nih." Akhirnya temanku itu pun mau. Kami mendatangi tong sampah itu. Dan benar saja, tak ada apa-apa di sana. Benar kan? Cuma tong sampah. Lu sih kagak percaya. Kami kembali berkumpul di depan ruang tata rias. Tapi lagi-lagi ketika aku melihat ke arah tong sampah itu, aku melihat sosok anak kecil yang persis sama seperti itu tadi. Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya dengan terus mengobrol dengan teman-temanku. Singkat cerita, kami pun selesai pentas. Kami pentas di pendopo yang berada di tengah-tengah kompleks sekolah. Iya, aku lupa bilang, kalau sekolah ini sebuah kompleks sekolah seni yang di tengah-tengahnya ada pendopo. Dan untuk menuju pendopo itu, kami harus melewati ruang teori dan sebuah lapangan upacara. Kami berkumpul di belakang pendopo karena kata guru kami tidak boleh ke ruang tata rias tanpa adanya didampingi oleh beliau. Tapi karena lama dan merasa kepanasan sehabis menari tadi, kami pun memutuskan untuk ke ruang tata rias. "Mungkin beliau sudah sampai di sana," kataku. Jumlah kami ada 10 orang. Saat itu aku berjalan paling depan dengan seorang teman yang biasa dipanggil Mbok D. Tak seperti tadi. Angin malamnya berubah menjadi tak nyaman. Aku memegang tangan Mbok D semakin erat. "D, takut." Tenang saja. Kita kan punya Tuhan Yesus. Berdoa saja." Mbok D mencoba menenangkanku dan berdoa dengan bahasa roh. Tapi bukan hanya rasa tenang yang kudapat. Aku merasa malah semakin tak nyaman. Aku semakin terguncang karena adanya embusan angin kencang
yang membuat nyaliku semakin ciut. Kami sampai di ruang tata rias. Tapi anehnya, pintunya terkunci. Kami bingung, sedangkan aku tak ingin kembali lagi. Karena sudah merasa hawa yang benar-benar tak bersahabat. Tapi karena kostum yang kami gunakan tidak menyerap keringat, dan sudah tak nyaman lagi, kami memutuskan untuk kembali ke belakang pendopo, untuk mencari guru kami. Kami berjalan melewati arena terbuka menuju pendopo. Dan saat itu, entah mengapa aku tak ingin melihat apa-apa. Aku terus menggenggam tangan Mbok D, sambil menundukkan kepala, dan melihat setengah terpejam, agar tidak melihat hal-hal yang tidak kuinginkan. Tapi tiba-tiba, dari ruangan gamelan, berjalan sosok perempuan dengan rambut yang panjang, yang rambutnya itu menutupi semua wajahnya. Dia mengenakan kemeja putih dengan rok span berwarna hitam, persis seperti guru PKL yang sedang mengajar. Aku terkejut. Aku sadar itu bukan manusia, karena aku tahu mataku masih setengah tertutup, dan dengan jelas aku melihatnya. Hanya aku. Aku sempat terdiam. Demikianlah sosok itu. Mbok D sekarang merangkulku kembali berjalan. Tapi sosok itu terus diam dan tak bergerak. Anehnya teman-temanku seperti tak ada satupun yang ketakutan. Mereka dengan santai mengobrol sambil melihat sosok itu. Sampai akhirnya sosok itu ikut berjalan bersama kami. Aku tak berani menoleh, karena lorong yang kami lewati itu gelap. Sampai di dekat kantor guru, menuju lapangan upacara, baru ada lampu di sana. Aku memberanikan diri menoleh dan menghitung jumlah temanku. 1, 2, 3. Kamu bersebelas. Iya, kami bersebelas. Padahal jumlah kami hanya 10 orang. Aku tak kuat lagi. Aku berlari dan terduduk lemas di lapangan. Tukang parkir bingung melihatku, yang duduk lemas dan sambil menangis. Untunglah guru kami cepat datang, menenangkanku, dan membawa kami ke ruang ganti. Di sana aku masih syok. Sambil melepas perlengkapan kostum dan menghapus makeup, aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Lagi-lagi pengalaman aneh yang tak mau aku sadari datang. Emak, seorang teman menghampiriku. Dengan suara berat, dia bertanya, apa yang dilakukan perempuan itu padaku? Aku pun bilang, dia hanya menunduk diam, tidak melakukan apapun. Emak segera pergi. Aku masih tak mengerti, kenapa dia bisa tahu kejadian itu. Padahal aku belum menceritakan apa-apa padanya. Tak lama kemudian, dia pun kembali datang dan berkata, kalau dia sudah memperingatkan wanita itu, dan berkata kalau wanita itu mengganggunya dengan ucapan kasar dari teman-temanku di malam sebelumnya. Kejadian itu menyebar keesokan harinya, dan pada akhirnya aku tahu kalau wanita itu ada guru PKL yang bunuh diri di ruang gamelan karena putus cinta. Sekian pengalaman yang aku punya. Masih ada cerita lain yang terjadi di sekolahku, dan entah apa sekarang mereka masih menghantuiku dan anak-anak baru yang di sana, atau tidak.